أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط Ini penting sekali yang menjadi
kunci kekuatan orang-orang yang beriman. Maka di sini khusus orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ini iman beneran apa tidak? Kalau beriman itu dilarang. La tattakhidhu bidonatan min dunikum. Janganlah kamu mengambil menjadi bitona, menjadi teman akarmu, menjadi sohibmu, ya, menjadi orang kepercayaanmu, min dunikum, dari orang-orang sebelum kamu, orang-orang di luar kamu. Nah tadi kan yang dituju orang yang beriman. Orang yang beriman dilarang, diharamkan, tidak boleh menjadikan selain orang yang beriman sebagai bitona, sebagai tempat berlindung, sebagai tempat untuk minta pertolongan, tempat untuk berlaku. Nah, ini yang sekarang yang betul-betul bisa membedakan itu satu saja semula, yaitu iman kepada kitab Allah, iman kepada Al-Quran. Kalau orang itu iman kepada Al-Quran, kemudian mau memahami Quran, pasti nanti dia akan iman kepada Nabi, akan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kehidupan di akhirat, dan iman kepada takdir. Karena Al-Quran berisi itu, diulang-ulang terus. Nah problemnya orang-orang sekarang ini kebanyakan mau beragama Islam tapi tidak mau dengan Al-Quran. Nah, coba kira-kira gimana? Mau Islam, mau beriman tapi tidak mau dengan Al-Quran. Jadi banyak sekarang ya orang menghindari di mana Al-Quran dipahami, itu dihindari, nggak mau datang. Bahkan saling berpesan, ya kamu boleh ke masjid, yang penting tidak memahami Al-Quran. Dipilih saja masjid-masjid yang tidak memahami Al-Quran. Cari saja organisasi orang Islam yang pengurusnya tidak sungguh-sungguh memahami Al-Quran. Ini terjadi di mana-mana. Maka kelihatan jadi pengurus sudah berpuluh-puluh tahun, ya seperti nggak ada bedanya. Ya sama, alasan katanya ke masjid berpuluh-puluh tahun, nggak tambah imannya. Karena kunci iman itu satu, mengimani kebenaran Al-Quran. Tanpa itu, ya nggak ada bedanya. Dari masa Nabi seterusnya itu yang betul-betul bisa memberikan itu karena wahyu dari Allah, karena firman dari Allah, ya karena Al-Quran. Nah sekarang ini gak kelihatan itu bedanya, orang yang Islam dengan yang tidak, orang yang beriman dengan tidak. Karena apa? Karena sebabnya satu saja yang pokok, tidak mau mengimani kebenaran Al-Quran. Nah, bukti tidak mau mengimaninya, nggak mau memahami, bahkan melarang orang lain supaya tidak ikut memahami Al-Quran. Ada yang kalau kamu ikut sholat ya boleh, yang penting tidak ikut memahami Quran. Jadi modalnya begitu. Kenapa kita kok dilarang menjadikan orang lain sebagai teman akal pada orang-orang yang tidak iman? Karena layak lunakum khobara watu ma'anittum, ya, karena mereka tidak
henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagimu. Jadi terus saja bikin masalah itu, ada saja itu. Jadi persoalkan itu akibat-akibat yang tak hingga banyaknya akibat karena tidak iman kepada Al-Quran. Hal-hal yang tidak prinsip itu bisa menyibukkan waktunya setiap saat, bahkan bisa mengganggu konsentrasi, ganggu pikiran. Karena itu masalah masalah yang kecil-kecil, tapi bukan masalah yang prinsip. Yang dipersoalkan itu masalah masjid, yang dipersoalkan itu masalah bagaimana kepengurusannya. Padahal sebetulnya juga nggak paham cara ngelola Baitullah menurut Al-Quran seperti apa, nggak ngerti juga. Kenapa? Karena tidak iman kepada kebenaran Al-Quran. Padahal seluruh masjid itu milik Allah, itu Baitullah. Seharusnya diurus 100% mengikuti tuntunan Allah. Maka sebutkan layak lunakum khobana wadu makan itu. Kenapa dilarang? Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan masalah, menimbulkan mudorot. Kalau masalah yang kecil juga dipersoalkan, itu bisa fokus memahami Quran. Jadi terganggu perhatiannya, tidak memahami Quran. Qad batatil baghdha'u min afwahihim. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu, ya. Jadi telah nyata kebencian dari mulut mereka, dari mulut ke mulut, saling bisik-bisik. Nek perlu yuk diparani ke rumahnya, diomongi, bahwa ini rasa memahami Quran. Dulu dari nenek moyangku yuk tidak memahami Quran, ya apa-apa gitu. Kok kamu itu sekarang tidak memahami Quran, ya apa gitu. Makanya orang yang sudah beriman itu biasanya ditemoni, dibujuk, di WA, di telepon, supaya tidak memahami Al-Quran. Itu yang ada di lesannya, yang ada di mulutnya. Tapi mana tufi suduruhum ada, dan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Jangan sampai pekerjaan utamanya itu satu, apa? Mempengaruhi orang agar tidak memahami Quran. Itu pekerjaan yang pokok. Yang kesempatannya ada pagi, sore, siang, malam, mana sempat itu kan. Yang penting dakwahnya hanya satu, merintangi orang dari memahami Al-Quran. Bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Karena zaman sekarang itu intinya sebetulnya yang pokok iman pada Al-Quran. Karena kalau sudah iman pada Al-Quran, pasti nanti akan semua ditemukan dalam Al-Quran. Semuanya akan ada dalam Al-Quran. Tapi kalau sudah tidak iman kepada Al-Quran, sudah tidak ada semuanya. Karena semuanya ada dalam Al-Quran. Kalau tidak iman kepada Al-Quran itu tidak secara sungguh-sungguh memahami. Paling ya cuma dengar-dengar, tapi tidak betul-betul fokus. Qad bayyana lakumul ayat. Coba ini. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat Allah. Betapa banyak digambarkan di Quran kisah-kisah itu. Masih ingat kan kisahnya Fir'aun? Ya, yang berapa jam sebelumnya masih semangat ingin ngejar, ingin membunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Baru berapa menit sebelum meninggal tenggelam dalam darah, ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa.
maka seluruh orang yang menghalang-halangi berbuat itu nanti pasti menyesal. Nggak lama, cuma menjelang sakaratul maut baru menyesal. Ya mungkin ada yang perlu waktu 5 tahun, ada 7 tahun, ada 10 tahun, ada 15 tahun. Habis itu sudah nggak hidup lagi, sudah nggak bisa menghalang, sudah ganti alam. Terus ngapain? Hidup di dunia sangat sebentar, penentu hidup di atas selama-lamanya, kok cuma digunakan menghalang-halangi orang dari memahami Al-Quran. Betapa menyesalnya besok. Jadi terbalik-balik. Maka dijelaskan Qutayyana lakumul ayat. Jadi dan sungguh Allah telah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya. Dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Makanya sering kami sampaikan, kalau kita ingin betul-betul menyiapkan hidup di akhirat besok, mari kita pahami Quran. Jangan sekedar alasan sibuk, jangan sekedar alasan yang bersifat duniawi ini. Karena dunia nggak ada habisnya, sebelum datang ajal bisa jadi alasan terus. Tapi tahu misalnya nanti hari Jumat sholat asar terus memahami Quran ya, ngapunten nggih bener saged enten apa? Enten pepanggihan kali sederek. Nah, buat sederek itu diajak memahami Quran sisa. Nah, ketinggalan pakai wong. Berbulan baik itu pakai wong. Jadi lebih percaya diri orang yang mempengaruhi tidak main Quran daripada orang yang sudah memahami Quran. Jadi cuma keluar dari mulutnya mengatakan ngapunten gini Jumat sonten kula paosan Al-Quran, itu aja nggak berani. Maka lewat kula mungkin didiarani wong Islam tenanan. Loh, didiarani ini pakai wong gitu loh. Mungkin tidak didarani santri enggal. Padahal itu dunia sangat sebentar. Kok cuma alasan pakai wong gitu. Nah, tapi ini ingkuntum takilun, jika kamu memahami, jika kamu berakal, nek duwe akal sehat, ki yo iman marang Quran. Maka Allah ngendika ing kuntum ta'tilun. Ha antum ulai tuhibbunahu. Nah, begitu itu kamu menyukai mereka. Ha antum ya wis ngono kuwi. Ulai tuhibbunahu. Pancen kowe iki seneng mereka. Wala yuhibbunakum, padahal mereka tidak menyukai kamu. Nah, kalau balik-balik kan. Jadi ya, tuhibbunahu, kamu mencintai mereka. Wala tuhibbunakum, tapi mereka tidak mencintai kamu. Batu minum nabil kita bikulli, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Ya cara Gusti itu dibelah ini. Iki jane percaya yang kitab. Nek dikandani kok kadugu. Ya. Nek kitab disebutke, dijelaske kabeh. Nek iki kok ora ndugu gitu. Wa idalakum qalu amanna. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman. Wa idza qalu abu alaikumul anamina minal ghaib. Apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jarinya lantaran marah bercampur benci kepadamu. Wis ngigit-igit. Nek ketemu kita biasa-biasa.
Kalau nek perlu kita pakai rada simpati yang wong sing main Quran. Tapi nek ketemu, rasane ngikit-ngikit nah. Kemeropok itu. Goro pahami Quran itu loh. Nah, gitu kan. Maka disebutkan di sini, ya, apabila mereka menyendiri, nggak bersama kamu, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bersakur benci terhadap kamu. Ada juga yang baca ayat ini, kok ya persis ya gitu. Ya memang Allah Maha mengetahui. Maka seluruh rahasia orang-orang munafik itu dibongkar semua di dalam Quran, diberitahukan semua. Makanya orang-orang yang tidak betul-betul main Quran itu mudah tertipu, mudah dikelabui. Lalu kalau betul-betul main Quran, seluruh rahasia orang-orang munafik itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka jadi ngerti. Kul mutu bi ghairikum, katakanlah pada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Nah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Marahnya apa? Tadi kalau di depannya pura-pura jadi temannya, tapi kalau di belakang marahnya setengah mati. Nah, digambarkan sampai menggigit ujung jari lantaran bencinya. Ya, karena kebencian pada orang-orang yang beriman, dikatakan mutu bi ghairikum, matilah kamu karena kemarahanmu. Innallaha alimun bidzatish sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Kalau orang itu beragama karena Allah, betul-betul beriman kepada Allah, mestinya senang kalau ada yang mau bersamai memahami Al-Quran. Intamsaskum hasanatun tasubhum, jika mereka memperoleh kebaikan, ya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Ya, baru orang-orang yang main Quran kelihatan masjidnya ramai, yang datang banyak, usaha senang gitu. Sosok ditiliki, kok motornya bukan bener ya? Kok anak mau beli barang? Kadang-kadang buat naik parkir yang sebelah Allah dan pakai tok gitu. Dikira wis ra ono sing memahami Quran, ternyata motornya juga. Nah, itu. Maka intang saskum hasanatun tasubhum, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka sedih, bersedih hati. Biasanya kesedihan apa? Terus ngobrol dengan kolega-kolega. Kita malah tambah oke ya. Khawatir kan? Padahal itu dibuat isu macam-macam, itu gak fitnah barang loh. Tapi kok tepat ngono ya? Bingung boleh corong. Itu. Maka intang saskum hasanatun tasubhum, wa intusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira ria, bersenang-senang karenanya. Sinsut gitu kan, nyanyi-nyanyi. Napa? Wong sing mahami Quran lagi untuk musibah, lagi ono bencana, ada perlu syukuran itu. Mensyukuri apa? Mengadakan syukuran karena orang-orang yang memahami Quran sedang tidak baik-baik saja, terbalik-balikan. Nah, itu melihat orang-orang munafik yang semacam itu, Allah perintahkan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Jika kamu tetap bersabar, jadi kuncinya tetap sabar dan tetap bertakwa,
niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan mudarat padamu. Nah, sama sekali nggak beri mudarat. Mereka itu juga sama-sama makhluk Allah, ya, sangat lemah. Apalagi orang biasa. Fir'aun yang memiliki segala kemampuan, yang sebelah rumongso hebatnya luar biasa, itu aja menyesal gak ketulungan. Apalagi orang-orang biasa. Maka jika kamu tetap sabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan memberi madarat padamu sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Maka semua rahasianya Allah beritahukan melalui Al-Quran ini. Maka kalau kita tuh tekun memahami Quran, akan ngerti semuanya gitu. Ya. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza da'uta min ahlika tubawwi'ul mu'minin. Wa in qada'uka min ahlika tubawwi'ul mu'minin maqaida lil kitab. Maqaida lil kitab. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Idhamma ta'ibatani minkum. Idhamma ta'ibatani minkum. Antabsala wallahu waliyuhuma. Walallahi falyatawakkalul mu'minun. Walallahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. إذ نقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم. بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة
ini isinya 121. Id ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin. Ingatlah ketika kamu Nabi Muhammad berangkat pada pagi hari dari rumahmu, dari keluargamu, akan menempatkan orang-orang mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini persiapan perang Uhud. Nabi sudah mengatur, menempatkan ya golongan ini di sebelah ini, golongan ini di sebelah ini. Sudah diatur, ditata oleh Nabi sesuai dengan petunjuk dari Allah. Idhamma ta'ifatani minkum. Ketika itu dua golongan daripadamu, ya, dua golongan dari orang-orang mukmin yang ditata oleh Nabi. Satu golongan itu Banu Salamah dari suku Khazraj, dan satu lagi Banu Kharifah dari suku Aus. Keduanya dari barisan orang-orang yang beriman. Antar salam wallahu waliyuhuma. Nah itu sudah ditempatkan dari dua golongan tadi. Jadi golongan yang satu tempatnya di sini, itu semuanya ini dipesan oleh Rasulullah supaya berada pada tempatnya. Antak salah, ya, itu karena takut, ya, karena takut. Padahal wallahu waliyuhuma, padahal Gusti Allah itu menjadi penolong bagi orang-orang mukmin, golongan-golongan tadi. Jadi ketika dua golongan dari orang-orang mukmin itu ada di antara mereka, wis dipesan tempatnya malah ingin mundur karena takut. Kenapa takut? Karena kurang iman pada Allah. Maka dikatakan wallahu waliyuhuma, padahal Gusti Allah pelindung keduanya. Kok enggak yakin? Kok malah takut, ingin mundur? Padahal kalau tetap mengikuti pengaturan Rasulullah, tetap pada posisinya, Allah akan menolongnya, Allah membersamainya, Allah melindungi. Ini sebutkan wallahu waliyuhuma, wallahu falyatawakkalul mu'minun. Karena itu hendaklah hanya pada Allah semata tawakalnya orang-orang yang mukmin. Enggak usah gentar, oh mereka jumlahnya banyak, oh mereka ahli strategi perang, oh mereka menguasai ini. Enggak usah gentar. Allah itu maha segalanya. Allah menjamin wallahu waliyuhuma. Allah itu menjadi pelindung, Allah menjadi penolong orang-orang mukmin. Walaqad nasarakumullah bi badari wa antum adillah. Apa dorakelingan, sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, ya di Badri. Wa antum adillah, padahal kamu ketika itu lemah. Pada waktu perang Badar jumlahmu masih sedikit, seluruh peralatannya kamu kalah, tapi kamu menang itu loh. Apa enggak ingat itu? Maka fatakullah la'alakum tashkurun, maka bertakwalah kepada Allah, takutlah pada Allah, ya. Nah
supaya kamu bersyukur, mensyukurinya. Maka disebutkan bentuk-bentuk pertolongan Allah. Ittaqulu lil mu'minin ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang yang beriman, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu di salasati alafin minal malaikati munzali. Allah menurunkan 3.000 malaikat dari langit untuk membantu kamu. Dan dibantu 3.000 malaikat yang turun dari langit. Makanya kalau betul-betul iman pada Allah, Allah menolong bukan hanya dari manusia. Allah menurunkan 3.000 malaikat dari langit. Terus ada saya ngomong, kok rakit tok ya? Ya, indra kita itu terbatas. Ya pasti betulnya yang diterbangkan Allah ini gitu. Harus kita yakini. Terus ya cukup tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumtikum rabbukum. Jika kamu bersabar dan kamu bertakwa, mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir koalisi dengan orang-orang munafik menyerbu kamu dengan tiba-tiba, dengan kekuatan yang luar biasa. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ya, yumtikum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jadi kalau mereka kekuatannya orang-orang kafir, musyrik, munafik berkoalisi luar biasa katanya, nyerang kamu tiba-tiba, gak usah khawatir. Allah menurunkan 5.000 malaikat. Kurang banyak 3.000 tambah jadi 5.000. Loh, Allah itu kurang apa itu? Asal syaratnya satu saja, kalau betul-betul beriman gitu. Maka yang diperlukan itu sebetulnya sungguh-sungguh beriman, betul-betul beriman gitu. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busra lakum. Wa ma ja'alahu Allahu illa busra lakum. Wa litatma'inna minal amri say'un aw
bahwa Allah memberikan bala bantuan kepadamu illa busro lakum, kecuali sebagai kabar gembira padamu, litatma inna qulubukum bi, agar tenteram hatimu. Jadi dengan Allah membantu dengan 3.000 malaikat, 5.000 malaikat, bantuan Allah kepadamu itu supaya kamu gembira, supaya kamu tenang, tentram, tidak khawatir. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah. Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tidak usah overacting, gak usah nek mau aku lah bakal menang loh, untung aku pinter, gak usah begitu. Yaitu semata-mata pertolongan dari Allah. Dari seluruh kemenangan itu karena bantuan dari Allah. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru, Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang kafir. Gendo kapok itu loh. Ayo antibahum fa'inahum dzalimun, ya, atau menerima taubat mereka atau mengadab mereka, karena sebenarnya mereka itu orang-orang yang baik awiyatu ba'alaihi ayu antibahum, ya, kalau sebagian mereka sadar di antara mereka ada yang hatinya bersih, yang masih hidup, karena itu ada 70 yang terbunuh, 70 yang terluka di antara mereka, orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang kafir itu yang tidak terbunuh, yang merasa kita tenang, dibantu di Gusti Allah tenang. Kok iso menang ya? Padahal jumlah mereka itu sedikit. Maka disebutkan awiyatu ba'alaihi. Jadi ada di antara orang itu kemudian tobat. Nah, ada yang tobat, ayu antibahum fa'inahum dzalimun. Tapi ada juga yang mereka nggak tobat, kemudian Allah mengadab mereka, ya karena kedzaliman mereka gitu. Balillahi ma fis samawati wal ardh. Nah, tadi lihat yang ayat 127, liyaqta'a tarafa minal ladzina kafaru. Tadi supaya orang-orang kafir itu dibinasakan. Yang kebitagum fayang kolibu khoibin, atau mereka menjadikan mereka itu terhina, lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh kemenangan apa-apa. Jadi kalah total mereka, gagal total. Semula mereka itu optimis sekali, ingin balas dari kekalahan perang Badar. Waktu persiapan dengan rupa, ternyata walaupun awalnya ada orang mukmin yang mengkhianati Rasulullah, di tempatkan malah pergi dari posisinya. Ternyata itu untuk menguji. Ternyata masih banyak orang-orang yang beriman isi kepincut sama harta rampasan perang. Perang belum selesai, dikira sudah selesai, terus rebutan harta rampasan perang. Lah musuhnya balik dari belakang, ya, melempari di atas bukit. Nah, itu untuk membuktikan apa? Buktikan harus bersabar, harus taat pada Allah dan Rasul, tidak boleh sendiri-sendiri, harus sepenuhnya mengikuti ketentuan Allah dan Rasul. Maka laisalaka minal amri saibun aw yatu ba'alaihi,
Ya, tak ada sedikit campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Apa Allah menerima tobat mereka atau Allah mengadab mereka karena kezalimannya itu. Ya, kalau ada yang tobat, Allah menerima tobatnya. Yang tidak tobat, itu diadab orang zalim. Walillahi ma fis samawati wal ardh. Dan kepunyaan Allah seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang pilih mayasya wa yu'adzibu mayasya. Ya, jadi Allah itu mengampuni siapa yang dikehendaki dan mengadab siapa yang dikehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha. Nah, sampai ayat 129. Insya Allah besok pagi dilanjutkan ayat 130. Kami ingatkan nanti sore sholat asar kita memahami melanjutkan pemahaman surat Al-Baqarah. Habis sholat asar terus ke gedung Kalah. Ya, karena ini bulan Ramadan kita perlu lebih sungguh-sungguh. Dan karena waktu hidup di dunia sangat terbatas, sedangkan mushaf Al-Quran cukup tebal supaya bisa segera paham, maka ditambah waktu sore hari. Nah, sore hari untuk memahami surat Al-Baqarah. Yang pagi hari kita meneruskan surat Al-Imran. Makasih semuanya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa qoliyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.